Pernah kepikiran nggak gimana caranya para matematikawan itu bisa 100% yakin kalau sebuah rumus itu berlaku buat semua angka? Bener-bener semua loh, bukan cuma 1000, bukan sejuta, tapi tak terhingga. Kedengarannya kan kayak mustahil banget ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Dan kuncinya sederhana banget, efek domino. Oke, kita langsung aja ya. Bayangin nih, kita nemu sebuah pola atau rumus. Kita coba buat angka 1, bener. Angka 2, bener. Angka 10, bahkan 1000. Bener juga. Tapi, gimana kita bisa buktiin kalau ini bakal berlaku juga buat angka 1 triliun atau angka yang jauh lebih gede lagi? Kan nggak mungkin kita tes satu-satu selamanya. Nah, ini dia teka-teki yang mau kita pecahin bareng. Ya, kita emang bisa coba beberapa angka awal. Gini deh contohnya, jumlah n bilangan ganjil pertama itu katanya n kuadrat. Kita cek, kalau n sama dengan 1, hasilnya 1. Itu kan 1 kuadrat, oke cocok. Kalau n sama dengan 2, kita punya 1 tambah 3, hasilnya 4. Itu 2 kuadrat, cocok lagi. Kelihatannya polanya kuat banget kan? Tapi masalahnya, sebanyak apapun kita nyoba, kita tuh cuma ngebuktiin buat kasus-kasus itu aja. Bakal selalu ada jurang tak terhingga dari angka-angka yang belum kita sentuh. Dan solusinya ternyata luar biasa sederhana dan elegan. Daripada kita pusing ngecek setiap kasus, kita pakai logika yang mirip banget sama cara kita ngerobohin barisan domino yang panjangnya tak berujung. Nah, ini dia intinya. Inti dari induksi matematika. Oke, jadi gimana caranya ngerobohin barisan domino yang seolah nggak ada habisnya? Rahasianya, kita nggak perlu dorong setiap domino satu persatu. Kita cuma perlu mastiin dua hal. Cuma dua syarat sederhana, tapi mutlak. Kalau dua ini terpenuhi, seluruh barisan nggak peduli sepanjang apapun, pasti dijamin bakal roboh semua. Jadi, ada 2 poin penting di sini. Nomor 1, kita harus mulai prosesnya. Harus ada yang dorong domino pertama, kalau nggak ya nggak ada apa-apa yang terjadi kan? Terus nomor 2, kita harus jamin kalau setiap domino itu ditaruh cukup dekat sama domino berikutnya. Jadi kalau satu domino jatuh, dia pasti bakal nimpa dan jatuhin domino setelahnya. Jaminan ini harus berlaku buat domino manapun di sepanjang barisan itu. Oke, sekarang ayo kita terjemahin analogi fisik ini ke bahasa matematika. Dua prinsip domino yang simpel tadi secara ajaib bakal berubah jadi proses pembuktian formal 2 langkah. Inilah yang kita sebut induksi matematika. Anggap aja domino itu sekarang adalah kasus atau angka n. Dan ini dia pemetaan jeniusnya, langkah basis. Ini dorongan pertama kita. Kita buktiin kalau pernyataan kita benar buat kasus paling awal. Biasanya sih n sama dengan 1. Bruk, domino pertama jatuh. Terus langkah induktif. Nah, ini jaminannya. Di sini kita ngelakuin sesuatu yang pinter banget. Kita asumsiin dulu kalau pernyataan kita benar buat domino ke n mana aja. Asumsi ini kita sebut hipotesis induktif. Tugas kita sekarang adalah buktiin kalau domino n jatuh, maka domino n plus 1 juga pasti jatuh. Nah, inilah yang bikin reaksi berantainya nggak bakal putus. Oke, cukup teorinya. Cara paling gampang buat ngerti ini ya dengan langsung lihat aksinya. Yuk, kita coba terapin metode 2 langkah ini ke salah satu pembuktian matematika klasik. Kita lihat gimana caranya ngerobohin domino-domino matematis ini. Nah, ini dia klaim yang mau kita uji. Ada rumus sederhana yang katanya, nih, bisa ngejumlahin semua bilangan bulat dari 1 sampai n. Daripada kita tes satu-satu, mending langsung kita buktiin buat semua kemungkinan n pakai 2 langkah induksi kita. Pertama, langkah basis. Cek dulu rumusnya bener nggak buat kasus pertama, n sama dengan 1. Jumlah satu bilangan bulat positif pertama ya 1. Coba masukin ke rumus. 1 dikali 1 plus 1, terus dibagi 2, hasilnya 1 juga. Sempurna. Domino pertama berhasil kita dorong. Jatuh. Sekarang bagian jaminannya nih. Langkah induktif. Di sini kita bikin asumsi penting, yaitu hipotesis induktif. Anggap aja, untuk sesaat, rumus kita itu emang benar buat domino acak di tengah-tengah, sebut aja domino ke n. Kita belum tahu pasti, tapi kita andaikan aja dulu kalau domino itu jatuh. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Pakai asumsi kita tadi, kita harus buktiin secara logis kalau domino berikutnya, yaitu n plus 1, bakal ikutan jatuh. Caranya, kita ambil jumlah sampai n, yang tadi kita asumsikan rumusnya benar, terus kita tambahin aja suku berikutnya, yaitu n plus 1. Setelah diutak-atik aljabarnya dikit, kita bakal lihat kalau bentuk akhirnya itu persis sama kayak rumus yang kita mau buat ke asus n plus 1. Jembatan logisnya udah kebangun, reaksi berantainya terjamin.
Dan ini keren banget, karena nunjukin seberapa kuatnya induksi. Metode yang persis sama bisa kita pakai buat buktiin hal-hal yang kelihatannya nggak ada hubungannya. Contohnya, masalah jabat tangan. Kalau ada N orang di sebuah ruangan, dan semua orang salaman satu sama lain tepat sekali, induksi bisa ngebuktiin kalau total jabat tangannya itu pasti N dikali N-1 dibagi 2. Selalu. Tapi tentu aja, dunia matematika nggak selamanya sesimpel ini. Ada variasi induksi yang lebih kuat buat masalah-masalah yang lebih ribet. Dan yang lebih penting lagi, ada jebakan-jebakan logika, di mana sebuah pembuktian bisa kelihatan sempurna, padahal sebenarnya ada satu mata rantai kecil yang rapuh dan bisa ngeruntuhin semuanya. Yuk kita kenalan sama induksi kuat. Kalau di induksi yang biasa, kan kita cuma ngasumsiin domino ke N, jatuh buat ngebuktiin domino ke N+1. Nah, di induksi kuat, asumsi kita lebih kuat. Kita asumsikan semua domino dari 1 sampai N udah jatuh. Ini ngasih kita amunisi atau informasi yang jauh lebih banyak buat dipakai di pembuktian. Terus kapan kita butuh yang ini? Coba bayangin main jigsaw puzzle. Buat ngebuktiin sesuatu tentang puzzle N+1 keping, langkah terakhir itu kan biasanya gabungin dua bongkahan puzzle yang lebih kecil. Nah, kita perlu tahu kalau klaim kita itu berlaku buat kedua bongkahan kecil itu, bukan cuma buat satu bongkahan yang ukurannya N. Induksi kuat itu pas banget buat skenario kayak gini. Sekarang mari kita lihat betapa bahayanya kalau kita nggak teliti. Saya bakal tunjukin sebuah pembuktian induksi yang kelihatannya sih logis, tapi kesimpulannya konyol banget. Katanya, semua kuda di dunia warnanya sama. Jelas salah dong, tapi ini pelajaran yang penting banget. Gini alur pembuktiannya. Langkah basis, satu kuda, ya jelas warnanya sama dengan dirinya sendiri, benar. Langkah induktif, kita asumsikan setiap grup berisi N kuda warnanya sama. Sekarang, ambil grup N+1 kuda. Kuda nomor 1 sampai N warnanya sama. Kuda nomor 2 sampai N+1 warnanya juga sama. Karena ada bagian yang tumpang tindih, berarti semua N+1 kuda ini warnanya harus sama dong. Kelihatannya logis banget kan? Terus, salahnya di mana? Dan ini dia celah fatalnya. Jembatan logikanya itu putus, tepat di awal-awal pas mau pindah dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 2. Coba pikirin. Buat grup yang isinya 2 kuda, grup kuda pertama sampai ke N itu kan isinya cuma kuda 1. Terus grup kuda kedua sampai ke N+1 itu isinya cuma kuda 2. Dua grup ini nggak ada tumpang tindihnya sama sekali. Jadi nggak ada yang bisa ngejamin warnanya sama. Rantai pertama aja udah putus. Domino kedua nggak akan pernah jatuh. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini? Yuk kita rangkum poin-poin penting dari alat pembuktian yang elegan ini. Oke, jadi intinya gini. Induksi matematika itu cara cerdas buat menaklukkan sesuatu yang jumlahnya tak terhingga. Kuncinya cuma 2. Dorong domino pertama pakai langkah basis yang kuat, terus jamin setiap domino bisa jatuhin domino berikutnya pakai langkah induktif yang nggak ada celahnya. Karena ya itu tadi, kayak kasus kuda, satu aja rantai yang lemah, seluruh argumen kita bisa ambruk. Pada akhirnya, induksi itu lebih dari sekedar trik matematika loh. Ini tuh sebuah cara berpikir tentang gimana caranya ngebangun argumen yang nggak bisa dibantah, selangkah demi selangkah, dari satu kebenaran kecil jadi sebuah kesimpulan yang besar dan kuat. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan pemahaman baru ini, reaksi berantai logika seperti apa yang bakal kamu mulai?